Halo, assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya guys? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, senantiasa sehat. Jangan lupa sebelum nonton video saya kali ini di subscribe ya, yang belum subscribe ditonton dengan seksama sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan jangan lupa di like ya, kalau bisa komen juga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data dan statistika jilid 1. Jilid 1 biasanya digunakan untuk anak kelas 4 ya. Jadi video ini bukan hanya kelas 4 saja, kelas 5, kelas 6, karena hari ini kita membicarakan tentang konsep statistika dasar ya untuk SD begitu. Nanti akan ada jilid 2, jilid 3 begitu ya. Jilid 2 mungkin akan menghitung rata-rata atau min, median dan seterusnya ya. Atau mungkin jilid 3-nya tentang membuat diagram-diagram itu ya. Baik, untuk statistika itu apa Bu? Pengolahan data itu apa? Pengolahan data itu adalah informasi. Data disebut juga informasi. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mendapatkan data, setelah itu mengolahnya begitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk statistik. Statistik atau statistika adalah ini ya, ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan data atau informasi yang diperoleh secara sistematis. Sistematis itu terukur gitu ya. Sistematis itu terencana. Nah, apa saja yang biasanya kita pelajari di pembelajaran SD? Ini adalah arti statistika secara luas ya, secara umum. Kalau di SD biasanya apa saja? Satu, menyajikan data ke bentuk tabel. Nah, nanti berbentuk tabel seperti ini, diagram gambar seperti ini, batang seperti ini, lingkaran seperti ini. Nanti akan saya tambah diagram garis ya. Ini yang pertama, ini di kelas 4, 5, 6 ada. Yang kedua, menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Ini biasanya ada di kelas 6 ya. Sedangkan untuk mengurutkan data bisa juga ini di kelas 5 ya, bisa juga di kelas 5. Mengumpulkan data termasuk menentukan nilai tertinggi, terendah, ini kelas 4, 5, 6 ada. Yang ini juga ada kelas 4, 5, 6. Menafsirkan hasil pengolahan data. Nah, ini juga kelas 4, 5, 6. Langsung saja praktek. Maksudnya bagaimana sih Bu mengolah data? Nah, ini saya punya contoh ya, contoh data. Contoh data. Ini tentang murid saya. Maaf, ini ada yang belum saya edit ini ya. Bu Guru Ilmi adalah seorang guru olahraga. Pada suatu hari, ia mengadakan pengukuran tinggi badan siswa kelas 5 SD Bu Guru. Nama SD-nya saya kasih nama SD Bu Guru Ilmi aja ya. SD Bu Guru Ilmi begini ya. Maaf, belum diedit tadi. Dari hasil pengukuran tinggi badan tersebut diperoleh data dalam sentimeter ya, data dalam sentimeter sebagai berikut. Ada siswa yang tingginya 136, 138, 141, 144, 146 dan seterusnya. Ini kalau saya ukur satu-satu itu ini ya, hasil datanya seperti ini. Nah, data setelah saya kumpulkan, ini kita olah. Kita masukkan dalam sebuah tabel sederhana. Nah, bagaimana caranya? Ayo, kita mulai. Kita lihat tabel data siswa. Tabel itu adalah kolom-kolom ya, kotak-kotak gini yang berisi identitas dan informasi. Identitasnya ini tabel data siswa kelas 5 SD Bu Guru Ilmi, nomor ya, tinggi badannya berapa sentimeter saja, turus itu seperti ini. Nanti saya praktekkan ya, langsung aja. Tinggi badan siswa yang 136 cm itu ada berapa? Kita hitung dengan turus saja. Nah, kita cari yang 136 ini. 1 ya, terus berapa? Oh, ini 2, 3 gini ya. Terus enggak ada, sudah. Turusnya seperti ini.
1, 2, 3. Seperti itu loh, pemilihan umum itu loh ya. Seperti pemilihan ketua kelas. Nah, ini turusnya. Ada berapa siswa yang mempunyai tinggi badan 136 cm? Ada 3. Di sini ditulis dengan angka atau bilangannya ya. Selanjutnya yang 138, saya ganti spidol ya, saya ganti spidol supaya kalian anak-anak yang masih pemula ya, kelas-kelas 4 bisa mengerti. 138 ya, saya kasih spidol hijau. 1, terus 138 ini ya. 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, terus mana lagi ini ya, 8, 9, 10, 11, betul ya yang hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sudah betul ya, nggak ada yang tertinggal ya. 11 kita tulis turusnya. 1, 2, 3, 4, 5-nya kita buat geboki, bongkoki gitu ya, mengikat supaya tidak lepas diambilkan ocol. 5 tadi 11 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Loh, setiap 5-nya dibongkoki 11. Nah, seperti ini. Terus di sini terus berapa? 11. Paham kan? 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 1 sama dengan 11. Oke, selanjutnya yang tinggi badannya 140 cm. Kita warnai apa? Biru ya. Biru 141 ini. 1. Terus mana lagi? 2. Terus 3. Terus 4. Terus mana lagi? 5. Udah ya, nggak ada yang terlewat ya, betul. 1, 2, 3, 4 dibongkoi. 5-nya untuk bongkoi ya, bongkoi itu mengikat, kita tulis 5. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang 144 cm, kita pakai warna apa? Kalau di rumah loh Bu, saya nggak punya warna-warni. Ini hanya untuk memudahkan kalian ya, membedakan apa yang tinggi badannya berbeda per kelompok ya. Kita ini loh, kan kita klasifikasi. Klasifikasi itu artinya mengelompokkan. Kita kelompokkan dulu ya. Mengukur kan sudah diukur tinggi badannya. Terus kita kumpulkan, terus klasifikasi. Klasifikasi itu artinya mengelompokkan. Mengelompokkan ya, itu ya. Sekarang untuk mengelompokkannya lebih mudahnya seperti itu. Ayo sekarang yang 144 cm. Nah, yang belum diwarnai kan mudah mencarinya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada yang terlewat? Sudah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis terusnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini enak ya. Nah, tinggal 146. Ayo warna apa yang belum ini ya? Warna hitam aja ya. Warna hitam. Yang belum kita garis bawahi berarti itu ya yang kita tulis. 146. 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa jumlah siswanya? 6. Nah, turus itu adalah garis-garis yang menyatakan jumlah dari suatu data ya, dibuat garis-garis seperti itu loh, seperti pagar gitu ya, namanya turus anak-anak ya, paham ya. Nah, kalau sudah data dimasukkan dalam tabel, kita bisa memindahkan dalam bentuk diagram atau gambar. Diagram atau gambarnya ada ini, diagram gambar atau piktogram, disebut juga piktogram. Terus ada juga
diagram batang, batang-batangnya tinggi, diagram garis, ini diagram lingkaran. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa membuat suatu diagram. Kalau diagram diagram gambar atau piktogram itu modelnya sama dengan tabel ya. Hanya saja jumlah siswa diwakili oleh suatu gambar gitu ya. Jumlah misalnya bukan siswa, misalnya gambar susu diwakili dengan gambar sapi begitu boleh. Ini saya gambar dengan logo simbol orang ya. Banyak siswa, satu simbol itu satu orang. Kalau ini misalnya jumlahnya banyak, bisa satu simbol 5 orang atau 10 orang boleh. Untuk ini saya buat yang mudah saja. Satu simbol ini mewakili satu orang. Berarti yang mempunyai tinggi badan 136 cm itu 3 orang. Ya, seperti itu. Yang 140 cm 5 orang dan seterusnya. Ini piktogram ya. Gitu, anak. Baik, sekarang bagaimana Bu cara menggambar suatu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran dari data yang kita peroleh ini. Nah, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran itu bisa kita gambar pada bidang ini. Nah, bidang ini disebut juga bidang kartesius ya. Bidang kartesius itu bidang atau tempat ya. Ya, bidang yang terdiri dari garis-garis ini ya. Maaf. Bidang yang terdiri dari perpotongan garis atau sumbu. Saya tulis pakai warna apa ya? Ini namanya itu terus garis ini panjang terus begitu. Kesini juga terus saya kasih panah gini ya. Kesini yang ke bawah juga, yang ke atas juga terus tak terhingga panjang begitu ya. Garis yang tidur atau horizontal itu disebut sumbu X ya. Sumbu X. Jadi ini juga X, sumbu X. Atau yang tidur ini ya, disebut juga sumbu absis. Begitu nanti di kelas 6 ini ya. Absis. Sumbu yang tidur, sumbu itu disebut juga garis ya. Sumbu X atau absis, garis X atau absis itu biasanya nah ini ya. Horizontal itu datar atau tidur gitu ya. Nah, sedangkan sumbu yang berdiri tegak itu disebut juga sumbu Y. Saya tulis di sini ya. Sumbu Y. Sumbu Y itu biasanya disebut sumbu itu saya tulis di mana ya? Di sini nggak cukup tempatnya. Di sini ya. Sumbu itu disebut juga garis gitu ya. Nah, sumbu Y itu disebut juga sumbu ordinat. Jangan lupa sumbu itu garis ya. Nah, ini biasanya tidur, bukan biasanya ya. Kok tidur? Tegak ya, kok keliru terus ngomongnya, tegak. Kalau yang tidur atau datar itu juga disebut horizontal, disebut juga sumbu X atau absis. Yang berdiri tegak itu disebut juga sumbu Y. Jangan lupa sumbu itu adalah garis. Sumbu Y itu disebut juga sumbu ordinat. Bentuknya ini, posisinya ini tegak ya, yang ini tidur atau datar atau horizontal. Nah, pada sumbu ini anak-anak, kita ini dari tabel ini kita pindah ke bentuk sini. Misalnya yang bawah ini mewakili tinggi badan ya, yang sebelah sini itu mewakili tinggi badan. Tinggi badan siswa dalam sentimeter gitu ya. Nah, di sini 136 saya tulis di sini misalnya 136 dalam sentimeter ya. Saya tulis merah aja biar nggak hijau semua. Sentimeter begini. Saya ulang ya biar nggak campur ini 136. 136 ini
tingginya berapa, jumlah anak yang tingginya 136 ada berapa? Ada 3. Ini ada bilangan 0, 1, 2, 3 sampai di sini ya. Nah, umpamanya kita membuat diagram batang, kita kotak seperti batang gitu ya. Nah, kita kotaki seperti batang begini. Namanya gitu. Jadi anak yang tingginya 136 itu adalah berapa? Tiga orang ya, seperti ini. Terus umpamanya yang saya pilih lagi mana, yang 144 itu berapa? 5. Di sini berapa? Di sini 130 berapa? 8. Yang di sini 141. Terus 144. Saya buat selang-seling begini ya, karena nggak cukup tempatnya. 146. Kalau anak-anak praktek ya nggak usah diselang-seling atas bawah. Ini tempatnya yang nggak cukup. Misalnya ini berapa? Ini saya loncati ya, nggak muat, bidangnya nggak muat. Cari yang pendek aja, yang 5 ya. Ya, 141. Maaf, ini 144 ya. Yang 141 itu kan 5 anak. Ini loh, 1 2 3 4 5, berarti sampai di sini. Ya. Kita kotaki ya. Seperti batang seperti ini. Nah. Itu ya. Begitu caranya. Ini kurang besar gambarnya ya, mohon maaf ya, karena materinya banyak. Yang penting kalian mengerti gitu saja ya. Ini namanya diagram batang. Nah, ini Bu Guru Ilmi juga sudah punya ini diagram batang, sudah saya buatkan. Diagram batang, maaf, tinggi bukan tinggin ya. Diagram batang badan siswa diagram batang tinggi badan siswa kelas 5 SD Bu Guru Ilmi. Editnya masih banyak yang salah ya. Nah, ini 136 itu ada di sini. Berapa anak? Mendekati di bawah 5 ya, selisih ini 3 gitu ya. 138. Yang 138 cm berapa orang, Bu? 10, 11. Udah betul ya. Jadi 3. Terus yang 141 cm berapa di sini? 5 loh, sampai di sini 5 dan seterusnya. Bagaimana diagram garis? Diagram garis ini kalian pernah lihat KMS ya, kartu menuju sehat, kartu buat nimbang adik bayi itu loh ya, adik bayi itu kan ada seperti ini ya. Ini namanya diagram garis anak-anak ya. Diagram garis sama, yang sebelah sini menyatakan tinggi badan, yang ini sumbu X nya ini ya, sama. Ini sumbu X nya, yang ini ya, ini sumbu Y. Ini juga begitu, sebelah sini itu ada sumbu Y, ini sumbu X. Cuman ini kan di edit sama Bu Ilmi menggunakan apa namanya, rumus di komputer, jadi udah terbentuk seperti ini ya. Kalau kita membuat manual, membuat sendiri ya, caranya seperti ini. Membuat bidang kartesius dulu, perpotongan sumbu X dan Y. Nah, di sininya kita bisa buat menggambar. Di sini biasanya kita menggambar di area yang sebelah sini ya. Baik, untuk selanjutnya diagram garis tinggi badan siswa sama. Yang di sini menyatakan tinggi badan siswa ya. Tinggi badan dalam satuan sentimeter. Yang sebelah sini jumlah anaknya ya, jumlah anaknya. Terus ini juga sama, yang sebelah sini tinggi badan dalam satuan ya, tinggi badan dalam satuan sentimeter. Yang sebelah sini sama ya, di sebelah sini sama apa namanya, jumlah anaknya. Siswa yang mempunyai tinggi 136 cm, berapakah jumlah siswanya? Dari sini kita lihat 3, betul ya, 3. Terus misalnya yang 146 berapa jumlah siswanya? Nah, ini 5, berarti sini 6. Udah betul begitu ya. Begitu. Terus sudah paham ya ini ya. Yang sebelah sini tinggi badan siswa yang berdiri tegak, di sumbu X-nya tinggi badan siswa, yang sumbu Y-nya itu nih banyak siswa. Mau saya tulis tempatnya nggak ada, di sini aja nanti saya tulis. Nah, sekarang
yang diagram lingkaran, berbentuk lingkaran atau pi ya. Saya tulis juga di sini. Yang bagian bawah ini sumbu X-nya itu adalah tinggi badan siswa dalam satuan sentimeter ya. Terus sedangkan yang ini ada saya tulis ya di sini ya. Nah, kalau untuk menggambar diagram lingkaran kita tidak memerlukan bidang kartesius ya. Kita tidak memerlukan bidang kartesius. Ini hanya untuk menjelaskan yang sebelah sini ya. Yang Y itu adalah banyak siswa. Saya tulis ke bawah aja. Banyak siswa, harusnya ke bawah begini loh ya. Maaf salah ini. Double saya coret nanti jelek. Kalau bidang kartesius itu digunakan untuk ini ya. Kalau ini biasanya kita menghitungnya menggunakan busur derajat ya. Jadi untuk diagram lingkaran kita menggunakan busur derajat, penggaris busur itu loh ya. Penggaris busur ya. Yang ada satuannya derajat itu ya. Nah, ini yang ini hanya digunakan untuk diagram garis, diagram batang ya. Jadi saya kasih panah aja. Ini hanya untuk menjelaskan saja karena ini mau saya gambar nulisnya susah gitu ya. Jadi untuk kartesius itu saya tulis aja di sini untuk diagram batang dan juga diagram garis gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau membuat diagram piktogram atau diagram gambar modelnya seperti tabel. Kalau menggunakan atau menggambar banyak yang salah ya, saya ngetiknya ini diagram kok diagram. Kalau menggambar diagram batang, diagram garis kita membutuhkan bidang kartesius. Jika ingin menggambar suatu diagram lingkaran kita membutuhkan busur, penggaris busur gitu ya. Ini tadi belum saya jelaskan, maaf ya. Kalau diagram lingkaran itu diwakili oleh besarnya ya. Besarnya luas bagian dari lingkaran ini. Misalnya yang paling besar ini apa? Kuning. Kuning itu di sini ada. Kuning itu kuning yang ini ya, maaf ya. Kuning itu 138 ya. 138 11 anak, berarti ini adalah yang kuning ini. Nah, yang kuning ini 130 ya, jumlahnya 11 anak, 138. Yang hijau ini ya, hijau ini mewakili ini 141 hijau ya. Hijau ini 141 jumlahnya 5 anak. Yang warna coklat gelap 144 cm ini ada berapa? Ada 5 juga. Terus yang agak coklat kehijauan ya, coklat kehijauan berapa itu? Ya, coklat kehijauan yang di 146 itu ada berapa anak? Ada 6. Nah, yang ini tadi saya kecoret gini ya. Ini adalah 3. Itu ya. Diwakili warna kuning mewakili 138 cm, warna oranye ini, warna coklat ini 144 cm, seperti itu ya. Untuk penjelasan yang lebih detail akan saya jelaskan di jilid 1 nanti ya, untuk memastikan bagaimana Bu kita betul apa enggak Bu yang dibahas tadi. Ayo kita kerjakan soal latihan, waktunya mepet ya. Latihan soal 1, berapa banyak siswa yang tinggi badannya 136? Yang 136 berapa? 3 orang ya, 3 anak misalnya begitu. Di sini juga 3, di sini juga berapa? 36 3, di sini juga 3, di sini juga 3 gitu ya. Berapa banyak siswa yang tinggi badannya 141 cm 5 ya, kita tulis 5 anak gitu ya. 141 ini 5, terus 141 yang ini 5 gitu ya. Yang 141 5,
yang 141 hijau 5 gitu. Berapa banyak siswa di kelas tersebut? Jumlah siswanya semuanya ditulis dijumlahkan di sini ya. Jumlah siswa 3 tambah 11 berapa? 14 ya. 14 tambah 5 19, 19 tambah 5 24, 24 tambah 3 tambah 6 berapa? 30 siswa ya. Betul ya? 3 tambah 11 14 19 ya, betul ya. Berapa? 30 anak gitu. Tinggi badan berapa sentimeter kah yang paling banyak dimiliki siswa? Yang paling banyak itu berapa? Nih, 138 ya. Ini juga 138. Ini yang paling tinggi juga 138. Ini yang paling tinggi 108, 138. Ini yang paling luas juga 11 anak ini mau diwakili oleh 138 kuning. Berarti berapa? 138 cm tinggi badan siswa yang paling banyak ya. Terus soal terakhir, berapa tinggi badan yang paling sedikit yang dimiliki siswa? Berapa ini? 3 ya. Iya, 3. 3 ini berarti berapa tingginya? 136 cm, itu jumlahnya hanya 3. Jawabannya betul ya, 3. Yang ini juga 3 yang paling sedikit, ini juga yang paling sedikit 3, ini juga yang paling sedikit 3, yaitu pada tinggi badan 136 ya. 136 ya, 136 136 136 136. Yang paling kecil jumlahnya 3, ini juga 136. Paham ya semuanya? Mudah-mudahan bermanfaat ya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya, di video selanjutnya akan saya perbaiki. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Like dan komen ya. Kalau bisa di-share untuk teman-temannya, berbagi ilmu gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.